Masa muda kemana kau habiskan? Kenapa tidak ditanya masa tua? Masa tua tidak perlu ditanya, karena masa tua memang sudah saatnya beribadah. Kalau ada orang tua tidak juga beribadah, mau mati jadi apa? Jadi hantu. Oleh sebab itu maka masa muda inilah masa muda, darah bergelora, hawa nafsu bergejolak, godaan banyak. Maka masa muda ditanya. Kelebihan Ashabul Kahfi, innahum fityatun, mereka anak-anak muda. Ingat, kalau Allah Ta'ala berikan nikmat akan ditanya dari mana letak detak jantung, hembusan nafas, paru-paru, buah pinggang, otak, mata, inna sam'a, pendengaran, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Tapi pertanyaan yang khusus an syabab, syabab, masa muda. Masa muda ini penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah, anak-anak muda di kampus UPI semuanya bisa dipertanggungjawabkan masa mudanya. Dari bunyi aminnya nampaknya nggak banyak yang bisa. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang akan mendapatkan naungan itu? Syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang alhamdulillah saya melihat kebangkitan dari anak-anak muda. Di mana-mana masjid saya ceramah, yang hadir itu anak-anak muda. Siapa yang tidak percaya, hadirkan lembaga survei Indonesia subuh ini, hitung berapa. Yakin dan percaya, saya berani taruhan bahwa yang hadir subuh ini pasti lebih banyak anak muda. Pukul rata saja wajah anak muda. Takbir nanti udah ada yang agak-agak ngantuk baru. Nah, sekarang masih segar lagi. Saya menyampaikan materi 60 menit. Yang saya sampaikan terukur, waktunya terukur, tak pernah lebih dari 60 menit. Isinya terukur, tak pernah keluar daripada tema. Jadi tidak perlu khawatir. Insya Allah selamat sampai awal sampai akhir. Lalu kemudian pertanyaan jelas, apa yang mau ditanya, tanya. Kalau mau mengajukan pertanyaan yang berkualitas. Dan pertanyaannya, Ustadz, bumi rata apa peta apa bulat? Itu tidak menambah iman, tidak menambah etos kerja, tidak menambah ibadah. Tanyalah pertanyaan yang berkualitas, yang membangkitkan semangat hidup. Ustadz, Nabi Adam nikah sama Hawa, Pak kuahnya siapa? Apa itu tanya-tanya itu? Tanya yang kira kita membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah masa muda yang penuh dengan tantangan, tapi anak muda tumbuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita berpedoman? Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, hari Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, siang Jumat, hari Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya, nur, ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya, dari Jumat berikutnya ke Jumat setelahnya, dari Jumat setelahnya ke Jumat depan, kita diberikan the likeness, pencerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nur. Itu dengan membaca surat Al-Kahfi, dan di dalam surat Al-Kahfi itu ada bercerita tentang Ashabul Kahfi. Ashab, orang-orang, ashabun nar, orang-orang penghuni neraka, ashabul jannah, orang-orang penghuni surga, ashabul kahfi, orang-orang penghuni gua. Masalah guanya di mana tidak perlu dicari. Saya khawatir anak-anak muda nyari gua begitu sampai di dalam tidur juga. Untuk tidur nggak usah nyari gua, di masjid ya bisa. Ashabul kahfi fityatun, sifatnya amanu, beriman. Yang dia imani siapa? La ilaha illallah. Jadi sifat anak-anak muda Ashabul Kahfi itu yang dikedepankan imannya, bukan fisiknya. Itulah anak muda yang ganteng-ganteng, tak ada. Itulah anak muda yang tubuhnya perkasa, tak ada. Itulah anak muda yang bajunya hebat, mahal, tak ada. Tapi yang dikedepankan adalah bukan fisik.
physically, tapi non-fisik, metafisik yang ada di balik tubuh itu. Banyak kita lihat gagah, perkasa, tegap, ganteng, tapi homo. Itu apa? Allah melam, bukan main, kita mesti wow, amazing. Begitu ditanya, mas, kampus UPI di mana? Sana. Kita minta nanti kepada Pak Kapolres Tabes buatkan program namanya Be a Man. Latih dia karate, judo, aikido, tinju, dan juga mempan panggilkan sumo dari Jepang, himpit agak 2-3 kali. Mudah-mudahan sehat walafiat. Apa sifat ciri anak muda tadi? Amanu, beriman. Iman yang membuat kita menjadi kuat. Kalau engkau anak yatim, kalau engkau fakir miskin, bapakmu susah, engkau bangkitkan imanmu. Jangan berharap kepada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Bisa dipahami? Memang orang kalau belum sarapan payah nangkap. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Kalau bapakmu kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, jangan berharap pada yang ada, karena besok pagi boleh jadi dia ditangkap KPK. Tapi jangan putus harap pada yang tidak ada. Kalau bapakmu susah, melarat, anak yatim, bahkan mungkin bapakmu tidak ada sama sekali, jangan putus harap pada yang tidak ada, karena ada Dia yang maha ada. La ilaha illallah. Itu yang membuat engkau yakin dan percaya. Jadi kalian anak-anak muda, kalau nanti didudukkan di depan jenderal, di depan kiai, di depan tokoh masyarakat, yang kalian bangkitkan semangat itu. Karena kalau berani tanpa worry di luar zona kita. Berani tanpa worry dan percaya diri tanpa khawatir untuk berbagi cerita. Berani tanpa worry menjadi diri sendiri untuk menjalani hari. Berani tanpa worry untuk terus lakukan apa yang kita cintai, yang menjadikan kita lebih baik. Kita semua sama. Karena aku, kamu, dia, dan kita semua berani tanpa worry. Berani tanpa worry. Kamu juga loh. Iya dong, berani tanpa worry. Lalu Nabi memesan 3 perkara. Nabi pesan pertama, jaga salat kalian. Nabi tidak bilang jaga pangkatmu, jaga rukumu, jaga hartamu. Tidak. Nabi mengingatkan solatmu, jaga solat kalian. Bapak-bapak polisi, kalau bapakmu baik pekerjaan, jangan tinggalkan solat. Kecil itu bos jadi kapolsek, kecil. Nada ting puang jadi kok. Siapa yang sangka Pak Idam Aziz jadi Kapolri? Siapa yang sangka? Nggak pernah orang membayangkan, nggak pernah didengar-dengar namanya. Tiba-tiba jangan mati. Kalau Allah mau, kalau kecil buat Allah jadikan kalian Kapolres, kecil. Kecil kalian kalau mau jadi kasat narkoba. Ini semua senang kasat narkoba. Kenapa? Tempat basah. Hati-hati Pak Polisi, ha? Di tempat basah lah itu orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam kalau kering. Siapa suruh kau bilang gas-gas? Gas memang. Kita sudah tanda tangan MOU toh.
Kecil, sholat Pak. Kecil bapak punya bahagia. Ustaz, kenapa itu kasihan istriku ngomel aja nak kerja. Ini juga ibu-ibu ini. Kalian istri-istri polisi, muliakan itu suami. Kita kira itu gampang jadi polisi, Bu. Saya saja bukan polisi, saya bayangkan itu susahnya jadi polisi. Masalahnya orang datang ke mana sentuh, kemana kamu ikut dia. Kita mau baik-baik. Datang lagi sepupu tak menangis di depan tak. Nah telepon tong maki om tak. Iko tom itu, kau tom diharap. Kaulah satu-satunya keluarga di polisi. Apa kek kau bantukan itu kemanakanmu? Coba bayangkan. Tidak gampang itu. Kalau Ustaz apa godaannya? Apa godaannya Ustaz? Kemana-mana pakai gamis. Tidak ada perempuan mau dekat sama kita. Nah bacakan kau Yasin jauh-jauh kok. Tapi kalau polisi Pak, godaannya banyak. Banyak betul godaannya itu polisi. Masalahnya orang datang pula istri. Apa kek kau kipas Pak? Hah? Tak kalah ya ada apa kek situ. Kalau kita Ustaz, siapa yang mau sogoki? Paling nak sogoki telur sama soko. Kamu nak sogokkan. Tapi polisi subhanallah, godaannya sangat besar, bebannya sangat besar. Maka disitulah dibutuhkan ibu. Pelihara suamimu. Jangan kau malah jadi tukang kompor. Apa kek, masa kita sudah 17 tahun menikah tidak pernah tunggu beli kangat gelang. Itu saja baru polisi baru 3 tahun suaminya gelangnya kayak beli sepeda. Betul dia baru 3 tahun tapi dia sudah jual sawah warisan. Jangan, Bu, sayangi itu suamimu kasihan. Jangan kau dorong dia masuk neraka. Ya, coba kalau ibu-ibu tidak beristri polisi, ibu tidak jadi tidak jadi bayangkari. Karena ibu bayangkari, wah luar biasa mobil polisi dia pakai piarisan. Iya toh? Iya Bu. Makanya syukuri. Coba kalau ibu tidak nikah sama ibu bapak-bapak polisi, ibu bukan bayangkari, gasturi. Garis Tua Republik Indonesia. Maka bersyukur, ya. Hei, Pak, jaga sholat Pak. Saya kasih contoh, saya kasih contoh. Kan ada komandan tak toh? Ada Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puasa besi beli itu lah ya. Jepitan tikus tuh. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia. Pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Pada suatu saat nanti akan datang di tengah kamu wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah,
kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, amin qillati nahnu yauma izin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung semi demikian rupa. Beliau menjawab, bal antum yauma izin katsir. Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is